Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang nontonnya pagi, selamat siang untuk yang nontonnya siang, dan selamat malam untuk yang nontonnya malam. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya yang lainnya. Yang pertama, ada Indah Zara, ada M. Akbar Rahman, ada Freddy, ada Fiona Aprilia Rambe, ada Fajar Andrian, ada Ray Faldo, ada Vivi Aledia, ada Farezi, dan yang terakhir saya sendiri, Rahmadela Dwi Gotani. Nah, kali ini kami akan membuat video tutorial mengenai pengolahan data akustik untuk identifikasi dan pendugaan kelimpahan plankton. Nah, kami dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Kelautan, angkatan 2018 dari kelompok 8. Nah, video ini merupakan mata kuliah dari akustik kelautan. Nah, sebelum kita mulai ke tutorial pengolahan datanya, kita harus tahu dulu nih, akustik itu apa sih? Nah, akustik merupakan suatu teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium. Sedangkan akustik kelautan adalah teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium air laut. Nah, akustik kelautan ini merupakan suatu bidang kelautan yang untuk mendeteksi target di kolom perairan dan di dasar perairan dengan menggunakan suara sebagai mediumnya. Nah, studi tentang kelautan ini menggunakan akustik sangat membantu penelitian untuk mengetahui objek yang berada di kolom perairan dan di dasar perairan. Nah, objek ini tuh dapat berupa plankton, ikan, jenis substrat maupun kandungan minyak yang berada di bawah dasar perairan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenai akustik plankton. Nah, sebelum kita mulai, akustik plankton adalah metode akustik yang digunakan untuk mendeteksi kelimpahan plankton di suatu perairan dengan gelombang suara. Nah, kali ini kita akan mengolah datanya menggunakan software EcoView, di mana EcoView itu adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data perikanan yang berasal dari echosounder dan ekogram. Tunggu dulu, ekogram itu apa sih? Nah, ekogram itu merupakan hasil dari echosounder yang kemudian diolah dengan EcoView. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akustik lautan, apa itu akustik plankton, apa itu EcoView, dan apa itu ekogram, baik, kita langsung saja mulai tutorial pengolahan datanya. Jadi pada pengolahan data kali ini kita menggunakan software EcoView, yaitu EcoView 4. Klik OK. Oke. Kita tunggu.
klik yes, I agree. Lalu tampilan akan seperti ini. Kita silang-silang semua yang ada pada tabnya. Oke, silang lagi, lalu kita klik new, klik add, nah lalu kita masukkan data yang ingin kita olah, klik open. Di data yang diolah ini data Pulau Pahawang, Lampung Selatan. Kita klik ekogram untuk menampilkan datanya. Nah, ini tampilan ekogramnya. Lalu kita klik F8 atau tanda X itu. Lalu kita apply. Untuk thresholdnya kita ganti maaf salah. Oke, itu tidak usah kita rubah, kita langsung ke threshold. Thresholdnya ganti ke minus 50. Maaf, minus 75. Oke, lalu kita klik apply. Lihat. Lalu kita ke display. Pada display, color display minimumnya diganti minus 50. Untuk color display range diganti 50. Oke, benar. Lower display limitnya kita ganti 35.000. Oke, lalu kita klik apply. Lalu selanjutnya kita ke calibration. Oke, kita klik manual. Lalu kalkulator. Ganti nilainya sesuai kaidah yang telah ditentukan. Untuk kedalamannya kita pakai 35. Oke, semuanya sudah benar. Lalu calculate. Setelah di-calculate, kita pindahkan nilai yang ada pada ini ke nilai di kolom ini. Kita ganti, oke. Kalkulator lagi, lalu kita copy. Terus langsung kita ganti nilai absorpsinya. Kita klik apply lagi. Tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik grid. Kita rubah jadi pink number. Pink numbernya kita ganti depth-nya, oke, depth atau range kita ganti 1. Lalu klik apply. Nah, tampilannya akan seperti pada gambar, akan membentuk grid-grid yang telah ditentukan. Oke, lalu kita klik OK. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana untuk membuat editable line dan cara menggigit digitan pada bagian pelanggan dengan baik dan benar. Nah, pertama-tama kita buka new editable line, klik di sini line browse, new editable line, kemudian
ini fungsinya untuk zoom out dan S ini fungsinya untuk zoom in. Seperti itu kiranya cara untuk memulai gigitan pada plankton. Nah, untuk melanjutkannya tinggal klik seperti ini, kursornya sambil digerakkan dan tombol klik kirinya sambil ditahan. Nah, setelah itu kita klik L. Setelah itu lakukan hal yang sama sampai akhir ping atau sampai ping terakhir. Nah, di sini tertera pingnya itu 3068. Nah, sampai di sini kiranya cara untuk menggigit plankton yaitu yang berwarna biru dan cara untuk menyelesaikan gigitan dan membuat new editable line baru sampai 9. Demikianlah penyampaian dan penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada teman-teman. Terima kasih. Setelah dilakukan digitasi, kita akan buat line baru dengan klik new editable line, exiting line, centang, dan ini diubah menjadi min 1, artinya min 1 meter. Span gapsnya dicentang. Oke. Nah, terus kita buat sampai mencapai ke permukaan. Oke aja. Terus buat terus. Sampai ke permukaan. Oke. Cek. Nah, oke. Setelah selesai, ini kita buat satu lagi. Oke, cukup. Terusnya kita akan ubah kembali menjadi cara displaynya itu menjadi color display minimumnya ini min 83,9 dan color di display range yakni 21,4. Kemudian apply. Oke. Nah. Kita perkecil dulu. Oke. Selanjutnya setelah itu kita akan lihat ini kita akan lihat
integrate cell-nya pada kedalaman 1 meter atau 2 meter, yakni pada permukaan. Karena echo soundernya kita celupkan itu ke kedalaman 1 meter, kita akan lihat kedalaman 2 meternya. Oke, kita integrated cell. Nah, ini hasil dari soundingnya yang mempunyai NASD 2,14 dan SP min-nya ini. Nah, ini yang kita lihat ialah SP min-nya, berapa backscattering hasil dari plankton tersebut memantulkan suara. Di sini saya akan menjelaskan tentang data plankton yang dimana sudah terdapat di Microsoft Excel. Untuk mencari nilai X itu sama dengan 105 ditambah nilai longitude dibagi 60. Sedangkan untuk mencari nilai Y yaitu sama dengan min buka kurung 5 ditambah nilai latitude dibagi 60. Sedangkan untuk ping itu terdapat di jumlah stasiun atau jumlah yang kita digit berapa banyak. Untuk mencari SP min itu terdapat di integrate cell. Di echo view kita klik kanan integrate cell lalu pilih kedalaman pertama yaitu SP min. Sedangkan untuk SP awal itu terdapat di integrate cell juga dengan cara klik kanan integrate cell lalu SP awal ini terdapat di kedalaman kedua. Untuk nilai TS itu sebenarnya nilai yang sudah terdapat dari sananya tanpa kita rubai dengan memasukkan rumus sama dengan min 127,45 ditambah 38,85 dikali log 2. Terima kasih. Sama dengan 10 dikali buka kurung nilai TS dibagi dengan 10 lalu tutup kurung. Selanjutnya untuk mencari nilai SV linear awal 1 itu menggunakan rumus sama dengan 10 dikali buka kurung nilai SV min awal 1 dibagi dengan 10. Begitu juga dengan nilai SV linear awal 2. Untuk nilai rata-rata itu menggunakan rumus sama dengan average sama dengan average nilai dari SV linear 1 dan 2. Untuk nilai SV min itu menggunakan rumus sama dengan 10 dikali buka kurung log buka kurung rata-rata, nilai dari rata-rata. Untuk nilai SV linear itu menggunakan rumus sama dengan 10 dikali buka kurung nilai SV min dibagi dengan 10. Baiklah, untuk nilai terakhir ini adalah nilai densitas menggunakan rumus sama dengan buka kurung 1 dibagi nilai sigma BS tutup kurung lalu dikali dengan nilai SV linear. Nah, nilai inilah yang akan nanti dimasukkan ke ArcGIS. Baiklah, langkah berikutnya itu memindahkan nilai X dan Y, copy, pindahkan di Excel yang baru dengan paste values, lalu kemudian salin nilai densitas plankton. Nah, dari ketiga ini baru simpanlah file dalam format txt. File inilah yang nantinya akan diolah kembali di aplikasi ArcGIS.
dalam format txt, save. Nah, itulah beberapa cara pengolahan data akustik plankton di Microsoft Excel. Sekian, terima kasih. Di sini pertama kita masukkan Indo SAP. SAP Indo. Kita tinggal layout. Tunggu saja. Untuk layout kita tinggal klik file, klik back and setup, landscape, user vendor paper setting kita akan checklist, kita standar sys 1. Oke. Saya akan melanjutkan untuk memasukkan data txt dan juga atur properti simbologi. Pertama-tama kita klik file, add data dan juga add xy data, lalu kita masukkan file txt plankton karena berhubungan kelompok 8 kami itu ialah mengolah data plankton. Lalu kita klik identitas plankton dan kita klik OK lagi. Lalu setelah ini kita perbesar terlebih dahulu pada daerah yang telah dilakukan pendidikan. Lalu untuk langkah selanjutnya pada table of contents kita klik kanan dan juga kita pilih properties, kita pilih quantities. Setelah pilih quantities maka akan muncul nanti value. Pada value ini kita pilih densitas ikan. Pada template-nya juga kita ganti titiknya, lalu kita pilih circle 4 dan untuk warnanya sendiri warna merah, lalu kita klik OK, lalu OK lagi, maka akan muncul seperti ini. Baiklah, terima kasih. Untuk layout peta, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buka software ArcGIS, lalu klik add data, pilih Indo SAP untuk memunculkan peta Indonesia. Setelah itu klik file, lalu pilih add data, pilih add xy data untuk memasukkan nilai densitas planktonnya. Untuk yang variabel setnya diubah menjadi densitas, lalu klik OK jika sudah. Setelah itu klik pada layer, densitas, pilih properties, lalu pilih quantities, ubah quantitiesnya, ubah template-nya menjadi circle 4, dan ubah warnanya menjadi warna merah. Dan untuk yang intinya diganti jadi densitas, value ini jadi densitas, lalu klik OK. Setelah itu zoom daerah yang telah dimasukkan di nilainya.
Setelah di zoom, pilih file, lalu pilih take and print setup, ubah orientation menjadi landscape, dan beri centang pada scale map, lalu klik OK. Setelah itu klik layout view. Nah, buat layoutnya seperti layout RBI. Untuk membuat kotak-kotak seperti ini, caranya dengan mengklik rectangle, lalu buat kotak sesuai dengan format layout RBI. Setelah itu, untuk memberi nama peta, judul peta, klik teks pada menu di atas yang gambar huruf A. Lalu untuk memasukkan arah mata angin, klik insert, pilih not arrow, dan pilih arah mata angin yang sesuai. Setelah itu untuk skala angka, pilih scale text untuk memasukkannya. Sedangkan untuk skala batang, pilih scale bar untuk memasukkannya. Itu buat new data frame baru, masukkan window SAP dan cari letak wilayah Pulau Pawang. Untuk selanjutnya diberi keterangan pada peta